Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Arfan Muammar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan dan teman-teman sekalian dimanapun berada, semoga sehat selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang peran pendidikan dalam perubahan sosial. Dalam materi kita kali ini terdapat 3 subtema atau 3 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan sebagai pusat perubahan. Pendidikan disepakati oleh banyak ahli memiliki peran yang besar dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan daya saing yang tinggi. Meluasnya lapangan kerja di sektor industri dan bisnis merupakan faktor yang mendorong tumbuh berkembangnya pendidikan, karena kedua sektor tersebut mensyaratkan sumber daya manusia yang terlatih, terdidik, dan profesional. Terdorong oleh kebutuhan akan sumber daya manusia yang terlatih, maka di Amerika Serikat para pengusaha dan industri menguasai pengelolaan pendidikan. Akibatnya, pendidikan di Amerika Serikat kemudian lebih diartikan sebagai tempat mencetak tenaga kerja yang berdaya saing daripada sebagai pusat perubahan peradaban. Nah, teman-teman sekalian, namun sebenarnya pendidikan bukan saja sebagai alat membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, melainkan diharapkan juga ikut menentukan terjadinya bagaimana perubahan sosial. Sebagaimana catatan sejumlah ahli bahwa pendidikan sangat berperan dalam pembentukan kelas profesional atau yang disebut dengan kelas menengah, sebuah lapisan masyarakat yang oleh Danis Lev disebut sebagai sumber utama bagi terjadinya perubahan. Adapun di Indonesia, berbagai pandangan kritis muncul seputar pengelolaan pendidikan, antara lain terkait tingkat investasi di bidang pendidikan yang jauh lebih rendah dibanding dengan investasi dalam bentuk modal fisik, sehingga berdampak pada tertinggalnya tingkat daya saing sumber daya manusia yang kita miliki. Dapat kita lihat pada tabel berikut, negara Indonesia mengalokasikan pengeluaran pemerintah pusat untuk pendidikan paling rendah di antara negara-negara yang lain, yaitu negara Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Muang Thai. Dari situ pula dapat dipahami mengapa mereka cenderung lebih siap dalam menghadapi krisis yang sedang melanda cekungan Pasifik sejak akhir tahun 90-an. Negara-negara seperti Jepang, Korsel, Thailand, Taiwan, Singapura yang juga terlanda krisis ekonomi maupun politik, pada akhirnya mereka cenderung lebih memiliki kemampuan untuk lebih cepat keluar dari krisis. Daya tahan dan kemampuan mereka memecahkan krisis tersebut salah satu di antaranya disebabkan karena cara mereka mempersiapkan faktor sumber daya manusia dengan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap sektor pendidikan. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yakni sekolah dalam mengantisipasi perubahan. Nilai-nilai sekolah harusnya bersikap antisipatif dalam proses pertumbuhan dari masa sekarang menuju masa depan dengan nilai-nilai, visi misi, dan strategi serta program yang jelas. Kita melihat pada sisi internal di masa sekarang, sekolah haruslah melakukan sebuah upaya untuk membangun sistem kelembagaan yang efisien. Secara eksternal, sekolah haruslah memperhitungkan reputasi dan legitimasinya di mata masyarakat. Dengan asumsi jika reputasi dan legitimasi itu bagus, maka sekolah dengan mudah akan meraih dukungan dari masyarakat. Adapun dukungan masyarakat adalah modal yang berharga bagi pengembangan dunia pendidikan. Tuntutan terhadap lembaga inovasi juga datang karena desakan dari jalur pertumbuhan yang datang dari luar sebagai hasil dari perubahan. Perlu dicatat nih, bahwa perubahan itu sendiri justru merupakan sumbangan dari proses pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung. Pendidikan memberikan jalan efektif dalam membangun dan mempercepat perubahan. Sebaliknya, arah, isi, tujuan, strategi, juga pemasaran pendidikan kemudian dipengaruhi oleh perubahan sosial. Adapun sub pembahasan kita yang terakhir yaitu masyarakat berbasis pengetahuan sebagai jalur pertumbuhan. Perubahan jalur pertumbuhan diakibatkan karena terjadinya ledakan ilmu pengetahuan. Peningkatan pengetahuan berjalan seiring dengan kebutuhan akan penelitian dan pengembangan. Bisa kita lihat dalam gambar berikut, yaitu prosentase anggaran penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa negara-negara yang memberikan perhatian terhadap research and development adalah negara yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi dengan teknologi dan industri yang maju.
Para penentu kebijakan sepakat untuk mengubah manajemen pendidikan yang dahulunya sentralistik menjadi desentralistik, kemudian melahirkan kebijakan otonomi pendidikan, di mana sekolah sebagai pusat pengembangan pendidikan. Dalam perkembangannya, pengelola pendidikan kemudian harus melengkapi syarat kewirausahaan agar mampu menjamin kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah yang dikelolanya sesuai dengan jalur pertumbuhan yang berkembang saat ini. Nah, dari sinilah mereka kemudian harus memperhitungkan dunia dan cara kerja kalangan bisnis. Daya tarik dunia bisnis ini lebih disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, bahwa masyarakat berpandangan mengenai pendidikan dan dunia bisnis ini bukanlah dua bidang yang terpisah. Keduanya merupakan dunia yang bisa saling mengisi, saling mendorong produktivitas, dan menjalin hubungan partnership. Yang kedua, setiap sekolah ingin menjalin hubungan baik dengan dunia bisnis, karena diharapkan lulusan sekolah yang bersangkutan nantinya dapat meneruskan karir dan dengan mudah mendapatkan lapangan kerja. Yang ketiga yaitu, karena dalam dunia usaha ekonomi ini memiliki prinsip-prinsip yang bisa diakomodasi untuk mengembangkan manajemen pendidikan. Adapun aspek lain dalam manajemen pendidikan yang selama ini belum tergarap secara sistematik adalah keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Parental involvement memiliki keuntungan dan manfaat yang besar bagi pengelolaan pendidikan. Ada bagian-bagian dari proses pendidikan, dari proses pembelajaran yang bisa dilakukan orang tua, misalnya saja dalam perencanaan dan penetapan program, memberikan rujukan tentang strategi pembelajaran yang tepat sesuai karakter putra-putri mereka di sekolah. Kemudian termasuk dalam keikutsertaan memberikan evaluasi, terutama dalam rangka memantapkan praktek evaluasi berbasis portofolio. Nah, teman-teman sekalian, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.